Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8 di mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya Cyber akan mempresentasikan hasil kajian literatur kami yang berjudul WhatsApp dan Telegram sebagai ruang komunikasi antar pribadi mahasiswa di era budaya cyber. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya yang menyusun laporan ini, yaitu saya sendiri Muhammad Arif Iqbal, ada Mas Bayu Anggoro, Kak Zaila, Citra Novita, dan Kak Otiani. Presentasi ini akan membedah bagaimana dua aplikasi pesan instan paling populer ini mengubah cara kita berinteraksi di lingkungan akademik. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa topik ini sangat relevan untuk dibahas saat ini? Ada 3 alasan utama yang melatar belakangi kajian kami. Pertama, adanya pergeseran masif dalam cara berinteraksi. Di era digital ini, interaksi mahasiswa telah beralih dari tatap muka langsung ke ruang virtual akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Yang kedua, peran WhatsApp dan Telegram ini sangat krusial. Platform ini telah menjadi media utama bagi kita semua untuk berdiskusi, melakukan koordinasi kelas, hingga berbagi materi akademik secara instan. Ketiga, penggunaan grup digital ini tidak hanya sekedar bertukar pesan, tetapi secara aktif membentuk pola komunikasi baru, norma kelompok, solidaritas, hingga identitas kita sebagai mahasiswa di ruang cyber. Berdasarkan latar belakang tadi, fokus kajian kami diarahkan pada 3 poin besar. Kami ingin menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk komunikasi antar pribadi yang terjadi di dalam grup tersebut, bagaimana budaya cyber muncul dalam praktek harian kita, dan sejauh mana dampaknya terhadap efektivitas komunikasi kita sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bentuk komunikasi antar pribadi yang ada di WhatsApp dan Telegram. Yang kedua, menganalisis karakteristik budaya cyber yang unik dalam komunikasi digital. Dan yang ketiga, mengkaji bagaimana semua interaksi digital ini pada akhirnya memengaruhi kualitas hubungan interpersonal kita. Melalui kajian ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika komunikasi mahasiswa di era cyber. Berikutnya akan disampaikan oleh Kak Zaila. Silakan Kak Zaila. Perkenalkan, nama saya Zaila. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan landasan teori atau konsep-konsep yang kami gunakan untuk menganalisis di laporan akademik kami. Yang pertama terkait dengan komunikasi antar pribadi menurut Joseph De Vito. Komunikasi antar pribadi adalah proses penyampaian pesan yang terjadi antara individu satu dengan individu yang lain, baik secara langsung maupun melalui media tertentu, dengan tujuan untuk saling memahami, saling bertukar informasi, membangun hubungan, dan untuk menciptakan feedback atau umpan balik. Yang kedua, konsep yang kami gunakan adalah terkait dengan Computer Mediated Communication atau CMC. CMC adalah segala bentuk komunikasi antara individu maupun antara individu dengan kelompok yang saling berinteraksi melalui komputer dalam satu jaringan internet, atau lebih singkatnya CMC merupakan segala bentuk komunikasi melalui media internet. Yang ketiga terkait dengan Social Penetration Theory. Hubungan mahasiswa dalam ruang digital dapat dijelaskan melalui Social Penetration Theory, di mana teori ini menjelaskan bahwa hubungan antar pribadi berkembang secara bertahap dari komunikasi yang bersifat umum menuju komunikasi yang lebih dekat dan mendalam. Yang keempat terkait dengan budaya cyber. Kebiasaan komunikasi mahasiswa melalui WhatsApp atau Telegram membentuk budaya komunikasi baru di ruang digital mahasiswa. Kebiasaan komunikasi ini membentuk pola, norma, identitas, dan komunitas virtual mahasiswa. Kemudian selanjutnya kami membahas terkait peran WhatsApp dan Telegram bagi mahasiswa. WhatsApp dan Telegram mempunyai 3 fungsi utama bagi mahasiswa. Yang pertama adalah fungsi akademik, di mana media WhatsApp dan Telegram ini sebagai media utama bagi dosen untuk memberi atau berbagi materi, menyampaikan pengumuman, berbagi referensi,
atau menyampaikan informasi terkait jadwal perkuliahan, serta sharing terkait informasi dan tugas-tugas perkuliahan. Yang kedua, terkait fungsi sosial. WhatsApp dan Telegram di sini adalah sarana untuk membangun pertemanan dan berbagi informasi informal. Yang ketiga adalah fungsi kolaborasi. Fitur grup dalam WhatsApp dan Telegram ini sangat mendukung dalam kegiatan mahasiswa seperti diskusi kelompok, pembagian tugas, dan penyusunan keputusan atau untuk kerja kelompok atau diskusi terkait dengan proyek yang sedang dikerjakan. Bentuk komunikasi antar pribadi. 5 aspek efektivitas menurut Devito. 1. Fungsi akademik. Mahasiswa berani bertanya, menyampaikan pendapat, dan mengungkapkan kesulitan. 2. Empati. Anggota grup memahami kondisi teman dan memberi respon yang mendukung. 3. Sikap mendukung. Mahasiswa saling membantu, memberi motivasi, dan berbagi referensi. 4. Sikap positif. Komunikasi dilakukan dengan sopan, menghargai pendapat, dan tidak mudah menyalahkan. 5. Kesetaraan. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan berpendapat. Pola komunikasi dalam grup. Dalam grup WhatsApp dan Telegram, terdapat 2 pola komunikasi utama. 1. Pola roda. Komunikasi terpusat pada satu orang, misalnya ketua kelas atau admin grup. 2. Pola bintang. Semua anggota dapat berkomunikasi secara aktif, terbuka, dan setara. Pola bintang lebih mendukung komunikasi yang kolaboratif, sedangkan pola roda lebih efektif untuk penyampaian informasi satu arah. Karakteristik budaya siber mahasiswa. Budaya siber mahasiswa muncul melalui 1. Virtualitas. Komunikasi tetap berlangsung meskipun tidak bertemu langsung. 2. Interaktivitas. Mahasiswa dapat saling merespon melalui chat, emoji, stiker, voice note, dan reply. 3. Konektivitas. Mahasiswa tetap terhubung tanpa batas ruang dan waktu. 4. Partisipasi digital. Anggota grup dapat aktif berdiskusi, bertanya, atau berbagi informasi. 5. Silent reader atau ghosting. Sebagian anggota hanya membaca pesan tanpa merespon, sehingga komunikasi menjadi kurang aktif. Selanjutnya, berdasarkan kajian literatur, penggunaan WhatsApp dan Telegram memberikan beberapa dampak positif. Yang pertama, komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, koordinasi tugas lebih mudah dilakukan. Ketiga, informasi akademik lebih cepat tersebar. Keempat, diskusi kelompok dapat dilakukan kapan saja. Kelima, hubungan sosial antara mahasiswa semakin kuat. Dan yang terakhir, kolaborasi akademik menjadi lebih fleksibel. Namun, penggunaan grup digital juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, overload informasi. Terlalu banyak pesan membuat mahasiswa sulit fokus. Kedua, kesalahpahaman pesan. Pesan teks sering disalahartikan karena tidak ada ekspresi wajah dan intonasi suara. Ketiga, konflik digital. Salah paham dapat menimbulkan konflik dalam grup. Keempat, partisipasi rendah. Sebagian mahasiswa pasif dan hanya menjadi silent reader. Terakhir, kurangnya kedekatan emosional. Komunikasi digital belum sepenuhnya menggantikan komunikasi tatap muka secara langsung. Berdasarkan sintesis penelitian, WhatsApp dan Telegram berperan sebagai ruang komunikasi digital mahasiswa yang mendukung proses komunikasi antar pribadi. Berdasarkan teori tersebut, muncullah nilai-nilai keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Dan terciptanya komunikasi akademik dan sosial yang lebih efektif, serta mendukung interaksi digital mahasiswa dalam budaya siber. Kesimpulan inti hasil analisis, WhatsApp dan Telegram berperan penting sebagai ruang komunikasi antar pribadi. Mahasiswa di era budaya cyber, kedua platform ini membantu mahasiswa
dalam kegiatan akademik, diskusi, koordinasi tugas, dan pembentukan hubungan sosial. Namun, efektivitas komunikasi tidak hanya tergantung pada media yang digunakan, tetapi juga pada kualitas interaksi antar anggota grup. Komunikasi akan lebih efektif apabila mahasiswa terbuka, saling mendukung, memiliki empati, bersikap positif, dan menghargai kesetaraan. Rekomendasi agar komunikasi grup lebih efektif. Untuk mahasiswa, gunakan bahasa yang jelas, sopan, responsif, dan aktif saat informasi penting dibahas. Untuk pengelola grup, buat aturan grup, PIN, pesan penting, gunakan format pesan, dan arahkan diskusi agar tidak melebar. Untuk institusi, perkuat literasi digital dan etika komunikasi daring dalam lingkungan akademik. Berdasarkan hasil kajian, WhatsApp dan Telegram tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai ruang sosial digital mahasiswa. Di dalamnya terjadi proses komunikasi antar pribadi, pembentukan hubungan sosial, serta budaya komunikasi baru. Oleh karena itu, penggunaan media digital perlu didukung dengan etika komunikasi, partisipasi aktif, dan literasi digital agar komunikasi akademik dan sosial mahasiswa menjadi lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.